Semoga membantu menambah wawasan iman Katolik kita. Salam. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema arti singkatan RD dan RP untuk imam Katolik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, pasti kita pernah melihat singkatan RD dan RP pada nama depan seorang pastor kan? Misalnya RD Agustinus Giman, RD Yohanes Kristianto, dan sebagainya. Lalu kita juga pernah melihat nama pastor seperti RP Antonius Joko SJY, RP Louis Antoni Wijaya SJY, RP Yohanes Sigit Winarno SJY, dan sebagainya. Lantas maksudnya apa sih? Nah, saudari-saudara terkasih, kita mengetahui bahwa gereja Katolik mengenal dua golongan imam, yakni imam diosesan yang disebut RD dan imam religius yang disebut RP. Sebutan RD dan RP di depan nama seorang pastor dimaksudkan untuk membedakan antara imam diosesan dan imam religius. Berikut penjelasannya ya. Pertama, RD, Reverendus Dominus. RD merupakan singkatan dari bahasa Latin dari kata Reverendus Dominus yang artinya Bapak atau Tuan yang terhormat. Ini singkatan yang sudah lama dipakai dalam gereja Katolik untuk menunjuk imam sekular atau imam diosesan. Dengan menggunakan RD di depan nama seorang imam diosesan, maka selanjutnya tidak lagi menggunakan PR atau projo di belakang nama dari imam tersebut. Contoh, Agustinus Giman PR, maka menjadi RD Agustinus Giman. Lalu, apa sebenarnya pemahaman mengenai imam diosesan? Imam diosesan adalah imam paroki. Diosesan berasal dari kata Yunani yang berarti menata rumah dan kata Yunani paroki yang berarti tinggal dekat. Seorang imam diosesan adalah seorang imam yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari umat. Ia tinggal dekat mereka dalam segala hal dan membantu uskup setempat untuk menata rumah dalam keluarga Allah. Entah itu sebagai seorang pastor pembantu atau sebagai pastor kepala paroki, dan kadangkala dalam pelayanan-pelayanan seperti pengajaran atau melayani sebagai pastor mahasiswa atau pastor di rumah sakit, di pangkalan militer, atau di penjara. Sebagian besar imam di seluruh dunia adalah imam diosesan. Mereka ini ditahbiskan untuk berkarya di suatu diosis atau keuskupan atau di suatu arkidiosis, keuskupan agung tertentu. Seorang imam diosesan merupakan bagian dari satu presbiterium atau dewan imam yang beranggotakan para imam dari suatu diosis atau arkidiosis yang sama dan karenanya berada di bawah kepemimpinan uskup yang sama. Jadi, dapat dikatakan imam diosesan berkarya hanya pada satu keuskupan dan dapat berpindah-pindah dari satu paroki ke paroki lain, tetapi dalam keuskupan yang sama. Kedua, RP atau Reverendus Pater. RP merupakan singkatan dari bahasa Latin dari kata Reverendus Pater yang artinya ayah yang terhormat atau tuan pastor. Sebutan ini diberikan kepada imam religius atau yang terikat dalam suatu ordo atau lembaga religius. Perbedaannya dengan RD, untuk imam religius di depannya namanya menggunakan RP dan di belakang namanya ditambahkan nama ordo atau kongregasinya. Contoh, RP Agustinus Sugiyarno SJY, RP Florentinus Heru Ismadi SJY.
Suatu ordo atau lembaga religius adalah suatu serikat yang dibentuk gereja guna mempromosikan suatu gaya hidup atau suatu spiritualitas tertentu atau untuk melaksanakan suatu karya tertentu. Sebagian besar anggota komunitas religius berkarya di lebih dari satu keuskupan dan banyak lainnya berkarya lintas negara. Setiap komunitas religius memiliki konstitusinya sendiri dan para anggotanya hidup menurut suatu peraturan hidup yang ditetapkan. Sebagian anggota komunitas religius berkarya di paroki-paroki, sedangkan yang lainnya tidak. Para imam religius berkarya sebagai pastor rumah sakit, memberikan retret, mengajar, pembicara, pastor paroki, misionaris, dan di berbagai macam bidang lainnya. Setiap komunitas religius memiliki karisma atau karunia Roh Kudus. Para imam yang adalah anggota suatu komunitas religius membawa karisma itu ke dalam karya mereka. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya? Pertama, gelar secara resmi. Gelar yang diberikan kepada imam diosesan adalah Reverendus Dominus atau RD atau Tuan yang terhormat. Mereka juga sering disebut projo atau disingkat PR. Nah, kalau imam religius adalah Reverendus Pater, RP atau Bapa yang terhormat. Kedua, kaul. Imam diosesan tidak mengikrarkan kaul, namun menjalankan semangat kaul sebagai sebuah disiplin. Sedangkan imam religius mengikrarkan kaul dan menjalankannya sebagai suatu kewajiban. 3. Wilayah. Imam diosesan secara umum hanya bisa melayani dalam keuskupan tempat dia ditahbiskan, kecuali ditugaskan oleh uskup untuk tugas khusus. Sedangkan imam religius dapat melayani dimanapun kongregasinya melakukan pelayanan. Keempat, pemimpin. Imam diosesan tunduk kepada uskup tempat ia ditahbiskan, sedangkan imam religius tunduk kepada pemimpin kongregasinya dan juga kepada uskup tempat di mana ia berkarya. Nah, saudari-saudara terkasih, itulah penjelasan singkatnya. Diingat dan dibagikan ya. Marilah kita terus berdoa bagi para imam, biarawan-biarawati, dan bagi kita sendiri agar panggilan kudus terus ditumbuhkan dalam hati kita masing-masing. Siapkah kita menanggapi panggilan Tuhan? Semoga. Amin. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang arti singkatan RD dan RP untuk imam Katolik. Semoga membantu menambah wawasan iman Katolik kita. Salam. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema arti singkatan RD dan RP untuk imam Katolik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, pasti kita pernah melihat singkatan RD dan RP pada nama depan seorang pastor kan? Misalnya RD Agustinus Giman, RD Yohanes Kristianto, dan sebagainya. Lalu kita juga pernah melihat nama pastor seperti RP Antonius Joko SCY, RP Louis Antoni Wijaya SCY, RP Yohanes Sigit Winarno SCY, dan sebagainya. Lantas maksudnya apa sih? Nah, saudari-saudara terkasih, kita mengetahui bahwa gereja Katolik mengenal dua golongan imam, yakni imam diosesan yang disebut RD dan imam religius yang disebut RP. Sebutan RD dan RP di depan nama seorang pastor dimaksudkan untuk membedakan antara imam diosesan dan imam religius. Berikut penjelasannya ya.
Pertama, RD, Reverendus Dominus. RD merupakan singkatan dari bahasa Latin dari kata Reverendus Dominus yang artinya Bapak atau Tuan yang terhormat. Ini singkatan yang sudah lama dipakai dalam gereja Katolik untuk menunjuk imam sekular atau imam diosesan. Dengan menggunakan RD di depan nama seorang imam diosesan, maka selanjutnya tidak lagi menggunakan PR atau projo di belakang nama dari imam tersebut. Contoh, Agustinus Giman PR, maka menjadi RD Agustinus Giman. Lalu, apa sebenarnya pemahaman mengenai imam diosesan? Imam diosesan adalah imam paroki. Diosesan berasal dari kata Yunani yang berarti menata rumah dan kata Yunani paroki yang berarti tinggal dekat. Seorang imam diosesan adalah seorang imam yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari umat. Ia tinggal dekat mereka dalam segala hal dan membantu uskup setempat untuk menata rumah dalam keluarga Allah. Entah itu sebagai seorang pastor pembantu atau sebagai pastor kepala paroki, dan kadangkala dalam pelayanan-pelayanan seperti pengajaran atau melayani sebagai pastor mahasiswa atau pastor di rumah sakit, di pangkalan militer, atau di penjara. Sebagian besar imam di seluruh dunia adalah imam diosesan. Mereka ini ditahbiskan untuk berkarya di suatu diosis atau keuskupan atau di suatu arkidiosis, keuskupan agung tertentu. Seorang imam diosesan merupakan bagian dari satu presbiterium atau dewan imam yang beranggotakan para imam dari suatu diosis atau arkidiosis yang sama dan karenanya berada di bawah kepemimpinan. Umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Advent pertama dan pembukaan tahun devosional. Ada beberapa hal yang baik bila kita cermati. Sehubungan dengan tahun baru liturgi, maka ada perubahan tata gerak liturgi sebagai berikut. Setelah nyanyian kudus, saat doa syukur agung, umat berlutut. Dan pada saat anak domba Allah, umat juga berlutut. Pada minggu ini, Bapak Uskup mengundang kita semua untuk berbela rasa dengan saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Oleh karena itu, umat dapat ambil bagian dengan mengisi amplop donasi yang telah disediakan dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Advent pertama, akan dipimpin oleh Pastor Albertus Bayu Kristanto SC. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi akan segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita bersama dengan seluruh gereja di seluruh dunia memasuki Minggu Advent yang pertama, menandai tahun liturgi yang baru. Pada kesempatan ini kita diajak untuk berjaga-jaga dan setiap sedia menantikan kedatangan Tuhan yang akan datang. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita, mengakui segala kesalahan dan dosa kita, agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia, Engkaulah yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia, Engkaulah yang diharapkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga rahmat Tuhan kita, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Intensi misa kita pada sore hari ini, mohon kebahagiaan abadi bagi Tobiah Dione dan Tobias Dione yang dipanggil Tuhan 6 hari yang lalu. Dimohon dari Bapak Albertus Ken, mohon kesembuhan dan kedamaian hati bersama seluruh keluarga. Dimohon dari Ibu Katarina, mohon rahmat kesembuhan dan pembebasan dari segala ketakutan dan kekhawatiran dan semakin dekat dengan Tuhan. Dimohon dari Saudari Marcelina, kiranya diberikan pasangan hidup yang seiman, mengasihi Tuhan, dan keduanya melayani Tuhan Yesus dalam kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman Tuhan yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan
akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan kesentosaan di dalam purimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang,
Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih, seperti yang saya katakan dalam pengantar tadi bahwa kita telah memasuki masa Advent, tahun liturgi yang baru. Dari bacaan-bacaan hari ini yang kita dengarkan, ada 3 kata yang bisa menjadi kompas atau penunjuk arah bagi kita, terutama dalam masa Advent ini. Kata yang pertama
adalah menyadari. Yesus dalam Injil hari ini menceritakan tentang zaman Nuh. Bagaimana dideskripsikan, digambarkan ada orang yang makan dan minum, ada orang yang kawin dan mengawinkan, ada orang yang bekerja. Apa yang kurang dari mereka? Dikatakan bahwa mereka tidak menyadari apa-apa. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan rutinitasnya, sampai lupa melihat tanda-tanda zaman bahwa air bah akan datang. Begitupun juga terjadi dalam hidup kita. Kita bangun, kita berangkat bekerja, mengalami macet di jalan, lalu pulang lagi kembali ke rumah, kita makan, kita berjumpa dengan anggota keluarga kita, lalu kita tidur dan kita ulangi lagi setiap hari seperti itu. Tanpa kita sadari bahwa kita pun kadang luput dengan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Entah itu kesehatan yang kita terima, entah itu keluarga yang selalu ada mendampingi kita, entah itu pekerjaan yang telah menghidupi kita. Kita sering luput dari kasih Allah itu. Maka kata pertama menyadari adalah suatu sikap bagi kita untuk di dalam masa Advent ini menyadari kasih Tuhan selalu hadir di dalam diri kita. Kata yang kedua adalah bersiap. Seperti yang dikatakan juga dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata, "Hendaklah kamu bersiap sedia." Apa artinya siap sedia? Bersiap dalam masa Advent adalah soal menata hati. Seperti kita akan menjamu seorang tamu, menyambut kedatangan tamu ke rumah, kita pasti akan mempersiapkan ruang tamu agar tamu yang kita akan sambut itu merasa nyaman. Demikian juga hati kita. Tuhan hanya bisa masuk ke dalam ruangan yang mana telah kita persiapkan untuk kita bagikan kepada tamu itu. Jika hati kita penuh dengan kecemasan, dengan dendam, dengan perselisihan, dengan nafsu-nafsu duniawi yang senantiasa ingin kita penuhi, apakah kita bisa memberikan sesuatu yang layak bagi Tuhan yang akan hadir dalam hati kita? Maka bersiap sedia ini adalah soal menata hati. Menata hati bisa kita lakukan dengan hal-hal kecil, tetapi juga bisa nyata. Sebelum berangkat bekerja, kita bisa berdoa 1 atau 2 menit. Atau kita juga bisa memberikan semangat kepada anggota keluarga kita, saudara kita, teman, alih-alih kita justru menggosip atau menghakimi. Atau kita juga membaca bacaan-bacaan yang ada dalam kitab suci, alih-alih kita melihat di dalam media sosial setiap hari tanpa memberikan peneguhan dari sabda-sabda Allah. Atau hal paling sederhana adalah memberikan sapaan, memberikan senyuman kepada orang-orang yang kita jumpai. Ini adalah salah satu contoh dari berbagai macam perbuatan-perbuatan kecil yang bisa kita bagikan sebagai sikap siap sedia kita menyambut kedatangan Tuhan, menyambut tamu yang akan kita sambut. Dan akhirnya kata yang ketiga adalah memilih. Dalam Injil tadi digambarkan ada 2 orang di ladang dan ada juga 2 orang wanita yang sedang menggiling gandum. Sama, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Tentu saja tidak ada yang salah, tetapi mereka melakukan pekerjaan yang sama, sama-sama di ladang, sama-sama menggiling. Namun mereka memiliki nasib yang berbeda.
perbedaannya bukan pada aktivitas yang mereka lakukan, tetapi pada hati yang menjalaninya. Yang satu mungkin bekerja sebagai rutinitas, tetapi yang satu bekerja dengan kesadaran bahwa Tuhan hadir di dalam pekerjaan itu, bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka. Masa Advent adalah juga waktu untuk memilih. Kita tidak diminta untuk berhenti bekerja atau berhenti meninggalkan tanggung jawab kita, tetapi kita diminta untuk memilih menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent ini masa yang penuh penantian dan waktunya tidak lama, masa yang singkat. Dan jangan biarkan waktu dan masa Advent ini berlalu begitu saja dan tahu-tahu ternyata sudah mendekati tanggal 25 Desember atau Hari Raya Natal tanpa ada perubahan, tanpa ada pertobatan, tanpa ada persiapan yang kita buat. Maka apa yang saya katakan 3 kata tadi menjadi sebuah tawaran bagi kita semua untuk menyadari, yang pertama untuk menyadari bahwa membuka mata iman kita supaya kita melihat Tuhan hadir dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah bersiap dengan membersihkan hati, menata hati kita, memberikan ruang bagi Tuhan yang akan datang, dan akhirnya yang terakhir adalah memilih dengan melakukan rutinitas kita dengan cinta yang luar biasa, dengan cinta yang tulus dan niat yang suci. Semoga masa Advent tahun ini menjadi napas baru bagi kita. Mari kita sambut Tuhan dengan hati yang sadar, siap sedia, dan bijaksana dalam memilih. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. melalui Kristus Putranya, Allah Bapa bersabda agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Putra Manusia Sang Penyelamat. Kini marilah kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus Sang Putra Manusia. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gereja-Mu agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan Putra-Mu Sang Penyelamat dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Kami mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi bangsa-bangsa, Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah para bangsa dengan sinar-Mu agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangatkan kasih oleh karena kedatangan Putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang sedang menderita,
Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kedatangan putramu, teguhkanlah perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka beroleh keselamatan sejati di dalam diri putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. bagi kita sendiri, Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya Sejati, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghalau kegelapan hati kami dan menguatkan kami untuk menolak tawaran dunia yang menyesatkan. Semoga dalam pengalaman hidup sehari-hari, kami mampu hidup saleh, membangun kedekatan denganmu. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa di surga, pada masa persiapan penuh pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus Putramu, sebab dialah masa depan dan kedamaian dunia sekarang dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan bersama manusia bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, kami mohon, terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Kau anugerahkan kepada umat-Mu. Semoga karunia yang Kau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada
kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui kita-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah di atas bumi hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Aku
Mari berdoa tahun yubelium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Ekaristi ini, Putra-Mu telah hadir dan mengunjungi kami. Maka teguhkanlah iman, mantapkanlah harapan, dan besarkanlah cinta kasih kami, agar kami tetap bertekun menantikan kedatangan Putra-Mu yang akan membawa kehidupan baru bagi kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 30 November 2025. 1. Pendaftaran misdinar dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di Sekretariat Paroki. 2. Aksi Natal Paroki Hati Kudus 2025. Panitia Natal mengajak umat membantu dengan memberikan paket Natal berupa beras, bahan pangan seperti terigu, gula, minyak, susu kental manis, dan barang paket lainnya. Juga sumbangan uang. Sumbangan uang dapat ditransfer ke rekening BCA Paroki Hati Kudus, tambahkan angka 2 pada digit terakhir dan beri keterangan paket Natal. Kontak Ibu Neti dan Ibu Susi. 3. Pembaptisan bayi dan anak-anak pada hari Minggu 21 Desember 2025 pukul 11 sampai dengan selesai bertempat di Gereja Paroki Hati Kudus. Pendaftaran Senin sampai dengan Minggu jam 9 sampai dengan 12 bertempat di Sekretariat. Usia balita sampai dengan 9 tahun. Batas pengumpulan formulir tanggal 14 Desember 2025. Pertemuan orang tua dan wali baptis tanggal 18 Desember 2025. 4. Laporan kolekte Minggu 23 November 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp27.043.000. Kolekte kedua sejumlah Rp16.764.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih kepada petugas liturgi, KOR, tim multimedia,
prodiakon, dan seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini. Mari kita berdiri, kita mohon menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.